Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melly Hera Dewi dengan NIM 2105995, Prodi Manajemen. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan majalah Kupas. Yang pertama yaitu profil bisnis saya. Deskripsi usaha. Nama usaha saya ini yaitu majalah Kupas dan pemilik usaha itu saya sendiri yaitu Melly Hera Dewi. Tanggal berdirinya yaitu 25 Mei 2022. Alamat usahanya yaitu di depan Universitas Putra Indonesia. Jumlah karyawan yaitu yang berjumlah 3 orang dan nomor telepon 089620825059. Email perusahaan yaitu meliharadewi.gmail.com. Latar belakang dari usaha ini yaitu adalah kesehatan merupakan satu kata yang sangat berharga bagi kehidupan. Tidak bisa dibeli dengan materi semahal apapun. Memang kadangkala penyakit yang timbul lepas dari kendali kita. Tapi kita sebagai manusia harus senantiasa waspada dan siap siaga dalam menjaga kesehatan. Salah satunya dengan mencukupi kebutuhan nutrisi di tubuh kita. Di tengah wabah COVID-19 yang memenuhi kehidupan kita saat ini, membuat kita harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan asupan gizi yang baik bagi tubuh kita, agar tubuh kita tidak dimasuki oleh berbagai virus, penyakit, dan ditambah era globalisasi yang masuk ke negara kita tiada hentinya. Membuat kita harus mengikuti perubahan gaya hidup masyarakat. Luar, sudah banyak makanan yang diangkat dan dijual dari ide orang luar negeri seperti burger, pizza, kebab, dan lain-lain. Kita sering melupakan bahwa negara kita ini merupakan negara yang kaya akan sumber daya yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Dan Indonesia juga dikenal dengan negara yang kaya dengan rempah. Maka dari itu saya mengangkat ide jualan ini yang saya beri nama yaitu Majalah Kupas. Majalah Kupas itu kepanjangannya yaitu martabak jamur ayam ala-ala kuah pangsit. Nama produk usaha saya memang sedikit membingungkan dikarenakan namanya mirip seperti nama benda yaitu majalah. Namun saya memang sengaja memberi nama ini agar menambahkan rasa tertarik dan penasaran masyarakat terhadap jualan saya ini. Ada 2 bahan pokok dalam usaha saya ini yaitu daging ayam dan jamur. Selanjutnya yaitu visi usaha. Visi usaha saya yang pertama yaitu menyajikan martabak dalam rasa yang lain. Yang kedua yaitu mencukupi kebutuhan nutrisi dan gizi konsumen. Yang ketiga yaitu memanjakan lidah konsumen dengan rasa khas bumbu Indonesia. Yang keempat yaitu melestarikan rasa yang khas di Indonesia yaitu rempah-rempahnya. Dan yang kelima yaitu memberikan variasi baru pada dunia martabak. Selanjutnya yaitu misi usaha saya yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Yang kedua yaitu menyatukan 2 bahan utama yang memiliki kesamaan tekstur menjadi perpaduan yang unik. Yang ketiga yaitu menyajikan produk yang unik dan berbeda dari yang lain. Yang keempat yaitu menyatukan 2 bahan utama yang memiliki kesamaan tekstur menjadi perpaduan yang unik. Yang kelima yaitu menjaga kehigienisan produk sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu profil makanan. Majalah Kupas merupakan usaha saya bergerak di bidang makanan atau kuliner. Dengan menyajikan martabak dengan isian jamur dan ayam serta menambahkan kuah dengan bumbu khas Indonesia, makanan yang disajikan hendaknya dapat memenuhi rasa lapar konsumen serta menyehatkan konsumen karena makanan sehat dengan nutrisi yang cukup. Selanjutnya yaitu strategi dari usaha saya. Yang pertama yaitu produk. Usaha yang bernama Majalah Kupas ini saya ciptakan dengan rasa ayam, dengan rasa aroma kemasan kualitas yang baik, dan tentunya berbeda dari produk yang lainnya. Saya juga
menyiapkan varian dari ukuran kecil, sedang, dan besar. Ini bertujuan untuk menyesuaikan porsi makan yang berbeda-beda dari setiap konsumen. Yang kedua yaitu price. Price atau harga sangatlah berpengaruh pada penjualan dan pendapatan konsumen. Sebelum saya menetapkan harga, saya telah mengamati perekonomian wilayah sekitar di mana pandemi yang sulit ini. Untuk harga yang saya tawarkan tawarkan sangat bervariasi. Yang pertama yaitu yang porsi besar seharga 25.000, porsi sedang seharga 18.000, dan porsi kecil seharga 12.000. Harga yang saya tetapkan sangatlah menyesuaikan kantong dan pastinya dalam porsi yang sehat dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi ini strategi yang paling penting demi kemajuan dan ketahanan usaha. Saya akan memberikan promosi yang menarik pada awal penjualan, yaitu seperti buy one get one, yang artinya beli satu gratis satu. Tujuannya agar konsumen merasa untung dan tertarik. Keuntungan bagi saya ialah banyak konsumen yang mencicipi makanan saya dan tidak menutup kemungkinan konsumen akan kembali lagi untuk membeli makanan saya. Selain dari buy one get one, saya juga mempromosikannya melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Dan juga saya akan promosikannya melalui teman, tetangga, dan kerabat lainnya. Selanjutnya yaitu produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa ini ada terbagi 4. Yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku. Bahan baku pada produk ini ialah jamur dan dada ayam. Untuk ketersediaannya sendiri, saya akan bekerja sama dengan supplier dan budidaya jamur yang ada di Kota Padang untuk menyediakan persediaan jamur dalam jumlah yang banyak, karena di pasar jarang ada penjual jamur menjual dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya yaitu saya akan untuk bahan baku ayam, saya akan membeli di pasar setiap harinya. Saya juga akan memesan daya ayam dari kandangnya langsung dan segera diolah agar rasanya tetap terjaga. Yang kedua yaitu ketersediaan alat dan teknologi. Alat dan teknologi yang digunakan ialah penggiling, daging atau chopper, dan perlengkapan masak lainnya. Jika saya mendapatkan keuntungan yang lebih besar, saya akan membeli semua alat atau teknologi yang saya butuhkan sebagai investasi usaha dalam waktu jangka panjang dan menunjang kegiatan produksi agar cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu proses produksi. Saya menggunakan dada ayam dan jamur sebagai bahan baku utama yang saya olah terpisah. Dada ayam yang saya giling atau haluskan menggunakan chopper atau penggiling daging ditambahkan dengan garam, bawang merah, dan bawang putih, lalu sudah halus dicampurkan dengan sedikit tepung tapioka sebagai tambahan agar dada ayam tidak terlalu encer, karena akan digulung pada kulit lumpia yang teksturnya lunak dan mudah robek. Dan selanjutnya memotong jamur dengan ukuran memanjang. Lalu ditumis dengan rempah-rempah seperti bawang putih, bawang merah, dan garam. Setelah menggulung olahan dada ayam giling dan tepung serta jamur yang telah ditumis tadi ke dalam kulit lumpia dan melipatnya menjadi persegi panjang menyerupai majalah. Lalu saya akan membuat kuah pangsitnya dengan campuran ceker sebagai tambahannya dan menambahkan rempah-rempah yang akan menjadi kaldu nantinya. Setelah itu martabak tadi digoreng atau dikukus sesuai permintaan konsumen dan menyajikan dengan kuah pangsit tadi dan dijual dengan porsi yang berbeda-beda dan dikemas dengan kemasan yang cantik agar menambah nilai jual pada produk usaha ini. Yang keempat yaitu kapasitas produksi.
Untuk kapasitas produksi sendiri, maksimalnya sehari bisa memproduksi 150 pieces. Dan setelah itu terjual dalam sehari, saya akan memproduksi lagi di keesokan harinya. Untuk jumlah perharinya dalam satu siklus usaha, saya menyesuaikan dengan penjualan di hari sebelumnya. Jika hari sebelumnya 150 pieces itu terjual habis, maka saya akan menambah lagi. Jika tidak habis, saya akan mengurangi produk usaha tersebut, karena jika tidak seperti ini, produk akan terbuang dan mengakibatkan kerugian dan tidak menutupi modal. Untuk itu, perlunya menyesuaikan setiap harinya dengan kondisi penjualan sebelumnya. Dan saya juga mempertimbangkan, jikalau produk tersebut tidak habis terjual, maka keesokannya itu akan mengurangi keenakan rasa produk tersebut. Selanjutnya yaitu pemasaran. Yang pertama yaitu target konsumen. Martabak merupakan makanan yang sangat digemari oleh masyarakat pada umumnya, terutama mahasiswa dan pelajar. Potensi pasar Kota Padang merupakan kota yang memiliki beberapa universitas seperti Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, Universitas Putra Indonesia, dan lain-lain. Universitas Putra Indonesia menjadi tujuan saya dalam memasarkan produk martabak yang telah dikreasikan akan menjadi peluang yang besar dalam memasarkan produk tersebut. Karena tempatnya yang lumayan luas dan ramai pengunjung yang datang ke sana. Martabak yang telah saya kreasikan dengan jamur dan kuah pangsit akan menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membelinya, terutama kaum milenial yang suka mencoba makanan yang baru dan makanan yang telah dikreasikan. Sasaran konsumen saya adalah umur 7-40 tahun yang berada di Kota Padang. Selanjutnya yaitu wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran pada usaha saya ialah di depan kampus UPI YPTK. Di depan kampus UPI YPTK Padang di Jalan Lubuk Begalung, Padang. Selain itu, saya juga akan memasarkan produk saya pada wilayah tempat tinggal saya. Yang ketiga yaitu situasi persaingan. Pada wilayah tempat saya berjualan terdapat banyak juga yang menjual martabak, baik itu martabak manis, martabak Mesir, dan lain-lain, yang juga akan menjadi pesaing saya pada usaha yang akan saya jual ini. Namun dengan isian berbeda, martabak dengan isian yang saya campur dengan kuah pangsit akan menjadi usaha yang berpeluang besar dan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang keempat yaitu jumlah dan harga produk. Jumlah produk yang akan saya jualkan pada Menjana Kupas ini yaitu 80 pieces perharinya, yang dibagi ke dalam beberapa ukuran porsi yang telah saya sediakan. Yang kedua, saya sebulan memproduksi 100 pieces Menjana Kupas, dan yang ketiga memproduksi per tahun berjumlah 8.000 pieces yang dibagi dalam beberapa porsi juga. Tentu jumlah ini hanya menjadi target saya karena saya belum mencoba menjualnya sama sekali dan beberapa daya beli masyarakat perharinya. Selanjutnya yaitu analisis persaingan dan risiko. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Usaha saya ini memiliki kekuatan karena isian dari martabak usaha saya berbeda dari penjual lainnya. Di Kota Padang sendiri, biasanya martabak itu ada dengan isian telur, daging, ataupun coklat, dan sebagainya. Belum ada yang mencampurkan isian jamur dan ayam. Jika dilihat dari segi tekstur jamur dan ayam hampir sama, tetapi saya mengolahnya dengan berbeda, namun saling melengkapi agar rasanya cocok digabungkan. Perpaduan jamur dan ayam ini tentu akan membuat kebutuhan tubuh konsumen terpenuhi karena kandungan ayam dan jamur sangatlah
banyak khasiatnya. Dan dari segi nama usaha saya yaitu Majalah Kupas terlihat seperti berbeda, tetapi jika konsumen tahu akan kepanjangannya, mungkin konsumen akan kaget karena Majalah Kupas ini ternyata bisa dimakan. Pemilihan nama ini tentu akan menjadi kekuatan bagi usaha saya karena nama yang unik akan menambah pemasaran konsumen lalu mencobanya. Ini menjadi kekuatan dari usaha saya dan juga dari segi kuah sebagai pelengkap. Saya menggunakan kuah pancit yang biasanya disajikan dalam mie ayam. Saya berinovasi untuk memberikan isian lain. Kedua yaitu weakness, kelemahan. Kelemahan dari produk saya ini ialah kekurangnya penjual jamur di sekitar Padang ini dalam jumlah yang banyak karena saya membutuhkan jamur yang banyak setiap produksinya. Namun saya akan mencoba mengatasinya dengan cara saya mencari supplier tetap jamur yang menyediakan jamur selalu fresh. Karena kurangnya budidaya jamur, saya akan mencoba mencari supplier dari luar kota Padang. Kelemahan ini akan saya segera atasi karena kenalan kerabat saya juga ada yang budidaya jamur. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang dari produk saya ini ialah banyaknya peminat yang ingin membeli produk saya, dikarenakan produk ini belum ada dijual dan memiliki rasa yang berbeda dari usaha lainnya. Dan juga harga yang pas untuk di kantong. Selain itu, peluang usaha saya ialah tempat yang strategis, sebagaimana banyak pembeli yang ingin tahu akan usaha apa yang saya jual. Letak usaha kami merupakan tempat banyak orang yang berbelanja makan. Pada itu saya bilang tempat usaha saya ini memiliki tempat yang strategis. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancaman usaha saya ini ialah banyak penjual martabak yang meniru usaha saya dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah. Dan juga ada penjual baru yang membuat produk seperti saya. Tapi jika hal ini terjadi, saya akan siapkan upaya dalam mempertahankan usaha saya dengan memberikan banyak promosi dan inovasi baru pada produk saya. Sehingga produk saya menjadi satu-satunya. Karena yang mengolah Majalah Kupas ini bumbu saya sendiri, tidak ada yang memakai bumbu percik instan lain. Jadi mungkin produk saya yang dipilih tidak akan sama seperti saya karena tangan orang berbeda rasa. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan. Aspek keuangan ini rancangan anggaran biaya. Yang pertama yaitu investasi yang seharga 2.640.000. Yang kedua yaitu modal kerja sejumlah 2.190.000. Rinciannya yaitu investasi itu kami akan membeli kompor gas, talenan, chopper, teflon, tabung gas, timbangan, panci, wajan, pisau cutter, piring gelas, spatula, sendok, baskom, saringan, meja plastik, kursi plastik, sendok takar, gunting, kuas, botol saus, kerak piring plastik, kerak gelas, kerak meja plastik, toples yang jumlahnya mencapai 2.640.000. Yang kedua yaitu modal kerja yang isinya jamur, dada ayam, ceker ayam, kulit lumpia, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, garam besar, garam halus, daun bawang, minyak goreng, jahe, lengkuas, dada bubuk, daun salam, daun jeruk, batang serai, kecap, pemasak sup, cabai rawit, gaji karyawan, promosi, dan transportasi. Hanya itu dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.